Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Para pencinta filsafat dan teman-teman yang barangkali sudah pernah menonton beberapa video filsafat saya di channel Gagas Makna. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan teman-teman semua. Kali ini saya akan memperkenalkan seorang filsuf yang saya kelompokkan sebagai filsuf nyeleneh. Saya sudah dalam video-video saya sebelumnya menjelaskan atau mempresentasikan 3 filsuf nyeleneh, yakni René Descartes, kemudian Albert Camus, dan yang barusan beberapa saat lalu adalah Immanuel Kant. Dan kali ini saya akan memperkenalkan seorang filsuf eksistensialis bernama Søren Kierkegaard. Fokus pada video ini adalah apakah Kierkegaard itu meninggal dunia pada usia muda karena kutukan Allah atau tidak. Dan jika iya, bagaimana Søren Kierkegaard menyiasati hidup dan pemikirannya. Nama lengkapnya adalah Søren Kierkegaard. Dia dilahirkan pada tanggal 5 Mei 1813 dan meninggal dunia pada tanggal 11 November 1855. Kierkegaard adalah filsuf kenamaan Denmark, tetapi dikenal juga sebagai seorang teolog, penyair, dan pengkritik sosial. Dia menulis buku-buku filsafat, teologi, dan juga buku rohani yang membuatnya ditempatkan sebagai filsuf eksistensialis. Teks dan karya-karyanya yang dihasilkan dapat dikelompokkan dalam karya-karya yang bertema keagamaan, kekristenan, moralitas, etika, psikologi, dan filsafat agama. Kierkegaard menampakkan dirinya dalam karya-karyanya sebagai penulis yang gemar menggunakan metafor, ironi, dan perumpamaan. Kebanyakan karya filosofisnya membahas masalah-masalah tentang bagaimana seseorang harus hidup di dunia ini sebagai individu tunggal. Selain itu, karya-karya Kierkegaard juga mengutamakan realitas konkret yang dihadapi manusia sehari-hari di hadapan berbagai pemikiran yang abstrak. Kierkegaard menekankan pentingnya pilihan dan komitmen atas pilihan tersebut. Karya-karya teologis Kierkegaard difokuskan pada etika Kristiani, pada gereja sebagai institusi, pada perbedaan-perbedaan antara manusia dan Allah, dan relasi subjektif individu dengan Yesus Kristus yang difahaminya sebagai Allah yang menjadi manusia. Hal terakhir ini yang membawa seseorang kepada iman, dan relasi itu dibangun dalam dan melalui iman. Banyak dari karya-karya Kierkegaard itu membahas cinta kasih Kristiani. Kierkegaard adalah penulis dan filsuf yang sangat kritis terhadap praktek hidup kekristenan yang pada waktu itu adalah menjadi agama negara, terutama gereja di Denmark. Karya psikologisnya mengeksplorasi berbagai emosi dan perasaan individu ketika menghadapi pilihan dalam hidupnya. Karya awal Kierkegaard ditulis dengan menggunakan nama samaran. Karya-karya ini menampilkan berbagai sudut pandang yang khas dalam bentuk dialog-dialog yang kompleks dan rumit. Kierkegaard terutama mengeksplorasi masalah-masalah kompleks dari sudut pandang yang beragam dan berbeda. Setiap karya yang mewakili sudut pandang yang berbeda itu menggunakan nama samaran yang berbeda pula. Dia menulis misalnya dalam salah satu karyanya berjudul Upbuilding Discourse, di mana dia menggunakan namanya sendiri, dan karya ini dia dedikasikan bagi individu tunggal yang barangkali sedang berusaha untuk menemukan makna yang tersimpan di dalam karya-karya yang dihasilkan Kierkegaard. Satu yang dapat dicatat, Kierkegaard pernah menulis demikian, dan saya mengutip, "Ilmu pengetahuan dan dunia akademik ingin mengajarkan bahwa menjadi objektif adalah tujuan tertinggi yang hendak dicapai. Sebaliknya, kekristenan mengajarkan bahwa caranya adalah dengan
menjadi subjektif. Jadi persis sebaliknya. Dan dengan menjadi subjektif, itulah panggilan hidup utama dari seorang Kristiani. Ini dapat kita temukan dalam karyanya berjudul Concluding Unscientific Postscript yang terbit ulang tahun 1992 di halaman 131. Nah, teman-teman, sembari para ilmuwan berusaha untuk mempelajari dunia melalui pengamatan, jadi penekanannya melalui pengamatan dan observasi untuk mencapai objektivitas, Kierkegaard secara empatik menolak pendapat bahwa hanya melalui pengamatan kita dapat menyingkapkan karya-karya yang tersembunyi dari dunia spiritual atau rohani. Ini dapat kita temukan dalam karyanya Philosophical Fragments and Concluding Postscript, di mana di dalam karya itu Kierkegaard mendiskusikan ketidakmungkinan membuktikan kekristenan secara objektif. Beberapa dari pemikiran pokok Kierkegaard itu meliputi konsep mengenai kebenaran subjektif dan kebenaran objektif, mengenai kencana iman, mengenai pengumpulan kembali dan pengulangan apa yang disebut sebagai dikotomi, rasa khawatir atau angst, kemudian distingsi kualitatif yang abadi, iman sebagai sebuah gairah atau passion, dan 3 tingkat kehidupan. Karya-karya Kierkegaard ditulis dalam bahasa Denmark, karena itu semula hanya menyebar dan diterima secara terbatas di wilayah Skandinavia. Tetapi di peralihan abad ke-20, karya-karyanya mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan beberapa bahasa Eropa lainnya. Sehingga menjelang pertengahan abad ke-20, pemikiran Kierkegaard mulai mempengaruhi filsafat, teologi, dan kultur barat. 5 saudara kandung dan kedua orang tua Kierkegaard meninggal dunia sebelum Kierkegaard mencapai usia 25 tahun. Hanya beberapa tahun sebelumnya, ayahnya sendiri pernah mengatakan kepada putranya, kepada Kierkegaard, bahwa dia atau ayahnya ditakdirkan untuk melihat sendiri semua anaknya meninggal dunia, termasuk Kierkegaard. Pada waktu itu alasan ayahnya mengatakan demikian adalah karena menurut ayahnya pada waktu masih kecil atau masih bocah dulu, sang ayah pernah mengutuk atau pernah menghina Tuhan atau pernah menghujat Tuhan. Pengalaman ini yang membuat sang ayah merasa yakin bahwa Allah akan segera menurunkan murka dan kemarahannya atas dia dan keluarganya. Dan murka itu adalah membuat anak-anaknya sendiri akan mati di hadapan matanya sendiri. Celakanya, Kierkegaard menerima sepenuhnya kesimpulan sang ayah tersebut dan melihat bahwa musibah atau kematian muda akan juga datang dan menghampiri hidupnya. Kierkegaard menerima sebagai takdir bahwa dirinya akan mati muda. Nah, bagaimana kelanjutan ramalan tersebut? Sebagaimana kita ketahui, ayah Kierkegaard itu meninggal dunia pada tahun 1833. Itu artinya ramalan ayahnya tidak pernah menjadi kenyataan. Dan buktinya Kierkegaard masih hidup dan masih sehat walafiat. Meskipun demikian, Kierkegaard tampaknya masih percaya saja bahwa dia dan hidupnya itu dikutuk oleh Allah dan bahwa Tuhan akan mengambil atau mencabut nyawanya pada usia yang masih muda. Nah, kesadaran semacam ini yang kemudian mendorong atau memicu Kierkegaard untuk menjadi sangat kreatif dan menghasilkan banyak karya. Produktivitas menulis dilakukan Kierkegaard karena dia ingin mengatakan segala sesuatu atau ingin mengatakan banyak hal, banyak masalah yang dia bahas sebelum kematiannya tiba. Kierkegaard mengawali karyanya dengan mulai menulis segera setelah kematian ayahnya. Dia mengawalinya dengan sebuah kutipan yang diambil dari King Lear, babak kelima, adegan keempat, yang salah satu bagiannya berbunyi, dan saya mengutip bagian
dari adegan tersebut. Kutipannya adalah demikian. Rasa bersalah harus membebani keluarga, hukuman Tuhan harus ditimpakan ke atasnya. Itu dimaksudkan untuk menyerahkannya, melenyapkannya dengan tangan Tuhan yang perkasa, dan menghapusnya seperti sebuah upaya yang gagal. Sama seperti Albert Camus yang juga takut mati muda, dan kemudian memang mati muda benaran, demikian pula halnya dengan Soren Kierkegaard. Soren Kierkegaard mati di usia yang masih tergolong muda, yakni pada usia 42 tahun, di tahun 1855. Nah, rekan-rekan, kutukan Tuhan, apakah kali ini benar-benar menjadi kenyataan? Menurut keyakinan Kierkegaard demikian, tetapi menurut keyakinan kita pasti bukan demikian. Terima kasih teman-teman.